Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala sayyidil mursalin Muhammadin nabiyil amin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Bapak-bapak dan ibu-ibu, saudara-saudara jamaah salat zuhur Masjid Asy-Syifa Rumah Sakit Ulin Banjarmasin yang berbahagia. Alhamdulillah, kita bersyukur siang ini dalam keadaan sehat walafiat, dalam keadaan lapang, mudah untuk melaksanakan tugas-tugas kita sesuai dengan profesi masing-masingnya. Bapak Ibu sekalian, pada kesempatan yang singkat ini ulun ingin berbagi pengalaman, pengetahuan sedikit tentang hijrah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kita berada pada penghujung Zulhijjah 1444, nanti tanggal 19 hari Rabu ya. Kita memasuki 1 Muharram 1445 Hijriah. Ini mengingatkan kita bahwa dalam sistem kalender yang dikenal selama ini, bagi kita paling tidak ada 2. Yang pertama kalender Miladiyah atau yang berawal dengan lahirnya atau wafatnya Nabi Isa alaihissalam, dengan kalender Hijriyah yang dihitung berdasarkan hijrah atau pindahnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dari Mekah ke Madinah. Tentang bagaimana peristiwa atau latar belakang hijrah itu bisa dibaca di Google, bisa dibaca di buku, referensinya banyak. Mungkin yang penting untuk kita bicarakan adalah refleksi dari hijrah itu apa. Itu mungkin yang paling penting. Paling tidak ada 3 hal Bapak Ibu sekalian yang bisa kita refleksikan atau kita ambil pelajaran dari peristiwa hijrah itu. Yang pertama adalah adanya perpindahan ya. Karena hijrah itu sendiri pindah ya. Adanya perpindahan. Jadi dalam hidup itu ada pindah, migration dari kesulitan kepada kemudahan atau dari kebatilan kepada kebenaran. Ini dapat kita pahami dari peristiwa Nabi. Nabi mendapat kesulitan untuk mengembangkan dakwah di Mekah, lalu beliau hijrah. Maka dalam hidup kita juga mungkin pasti akan kita temukan ya, situasi-situasi tertentu di mana kita mendapatkan kesulitan, mendapatkan tantangan yang tidak bisa kita atasi. Tapi di seberang sana ada wilayah yang memungkinkan kita untuk bisa berkembang. Maka solusinya adalah migrasi, hijrah. Dulu teman-teman kita dari Pulau Jawa, karena kepadatan penduduk, karena lahan yang sangat kurang ya, mereka akhirnya transmigration, pindah ke sini. Itu namanya hijrah. Jadi meninggalkan situasi yang tidak kondusif, mencari wilayah yang lebih baik. Itu satu. Yang kedua, hijrah itu menunjukkan selama kita berada di permukaan bumi Allah ini, selalu ada peluang di berbagai tempat yang kita
mau hijrah ke sana. Berubah hijrah itu mengambil kesempatan peluang. Misalnya kalau sekarang ini soal tenaga kerja, di suatu tempat kesempatan kerja kecil, tapi di tempat lain peluangnya besar. Kita bisa pindah ke sana untuk mendapatkan peluang kesempatan kerja untuk hidup lebih baik. Itu juga sudah kita lakukan. Nah, yang ketiga, nah ini mungkin yang lebih penting. Hijrah itu artinya kita meninggalkan situasi yang tidak baik menuju yang lebih baik. Hijrah itu adalah perjalanan dan tidak mudah. Nah, disinilah kita bisa melihat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bermusyawarah dengan para sahabat, karena sebelumnya Nabi sudah pernah hijrah ke Ethiopia, ke Habasyah, Afrika Tengah. Rajanya Kristen pada waktu itu, Nasrani, tapi sangat bersahabat dengan Nabi. Beliau juga mengetahui pengikut Nabi banyak yang disiksa di Mekah. Lalu Nabi kemudian menyuruh Abu Bakar As-Siddiq dan kawan-kawan membawa jamaah untuk pindah dari Mekah ke Habasyah. Pindah dari Mekah ke Habasyah menggunakan kapal laut pada waktu itu, kapal dagang dari pelabuhan yang ada di pesisir barat Jaziratul Arab di Laut Merah. Kemudian mereka berlayar sampai ke pantai Ethiopia, Habasyah. Pada waktu itu kerajaan Habasyah itu mungkin meliputi hampir seluruh Afrika pada waktu itu. Dan rajanya yang sangat terkenal adalah Abraha, yang gagal ketika ingin mencaplok Mekah menjadi wilayah kekuasaannya setelah dia menguasai Yaman, Jaziratul Arab di bagian selatan. Tapi setelah Abraha, rajanya berubah menjadi raja yang adil, dan mereka welcome, artinya menyambut baik terhadap sahabat-sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi rupanya tidak nyaman juga berada di daerah yang mereka tidak memiliki ideologi yang sama. Akhirnya hijrah ke sana tidak dilakukan lagi, hanya 2 kali pemberangkatan dalam sejarah. Lalu Nabi juga pernah mencoba hijrah ke Taif, ternyata juga tidak kondusif. Akhirnya yang terakhir Nabi hijrah ke Yasrib. Nah, pindah ke Yasrib ini mengalami situasi yang sangat mencekam. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengetahui rencana jahat orang-orang kafir Quraisy yang ingin menangkap beliau di pagi hari. Hari sudah malam, Nabi mendengar besok pagi orang-orang kafir Quraisy akan menangkap Nabi. Itulah yang diceritakan dalam Al-Quran. Wa iz yamkuru bikal ladzina kafaru. Ingatlah ketika orang-orang kafir membikin rencana jahat dengan engkau, hai Muhammad. Jadi Allah sudah beritahukan, liyusbituka, untuk menangkap kamu, au liyaqtuluka, atau membunuh kamu, au liyukhrijuka, atau mengusir kamu. Wa makaru, mereka terus berupaya untuk melaksanakan rencana itu. Wa makarallah, tapi Allah juga membuat rencana untuk menggagalkan rencana mereka. Wallahu khairul makirin, dan Allah membuat rencana yang lebih hebat daripada rencana orang-orang kafir Quraisy. Jadi ada 3 kemungkinan yang dikatakan oleh Allah. Mungkin mereka menangkap, mengurung, memenjarakan, mungkin mereka membunuh, mungkin mereka mengusir. Akhirnya Nabi memilih yang ketiga. Jadi seakan-akan ini 3 pilihan. Apakah kau mau bertahan di sini ditangkap, bertahan di Mekah dibunuh, atau keluar?
Akhirnya Nabi memanggil Sayyidina Ali untuk tetap berada di Mekah, dan Nabi di pagi hari akan meninggalkan kota Mekah bersama Abu Bakar. Kemudian transit di Gua Sur selama 3 hari dalam sejarah, mulai Jumat, Sabtu sampai Ahad. Maka nanti malam Senin Nabi melanjutkan perjalanan melalui jalur selatan menuju Yatsrib. Mereka menengok kamar Nabi yang bisa dilihat rupanya ada lubang dari luar. Dilihat masih ada orang yang berbaring, padahal itu adalah Sayyidina Ali. Pagi hari mereka mengetuk, kemudian mereka langsung menyergap. Ternyata yang disergap adalah Ali bin Abi Thalib. Dan Ali pun disiksa pada waktu itu. Tapi mereka akhirnya melepas karena sasarannya tidak tepat. Mereka tahu bahwa Nabi sedang melaksanakan perjalanan. Akhirnya mereka kejar Nabi. Ada seorang algojo juru bayaran, namanya Suraqah ibnu Malik. Ini yang mengejar Nabi, dikejar Nabi. Ternyata ketemu di perjalanan. Tapi lagi-lagi orang yang mengejar ini kudanya macet, ya, kudanya lumpuh, terperosok ke dalam pasir. Nah, akhirnya Nabi terus berjalan, bangkit lagi Suraqah itu sampai 3 kali, baru dia sadar bahwa ini tidak bisa dilakukan. Akhirnya dia beriman kepada Nabi, bahkan memberikan bekalnya itu kepada Nabi, tapi Nabi tidak mau menerima, hanya beliau memaafkan kepada Suraqah ibnu Malik. Jadi peristiwa yang sangat mencekam. Perpindahan dari sesuatu yang tidak benar kepada kebenaran itu tidak mudah, sebagaimana yang dilakukan oleh Nabi, penuh tantangan. Oleh karena itu teman-teman sekarang menyebutnya hijrah. Kalau berpindah dari situasi yang tidak baik kepada yang baik itu hijrah. Nah, hanya nanti tergantung memaknainya ini. Ada yang mengatakan, wah ini hijrahnya dari negara Pancasila ke negara Islam Indonesia. Nah ini nanti bertentangan dengan politik. Ya, ada juga yang hijrahnya dari partai ini ke partai ini, dari koalisi ini ke koalisi ini. Nah, ini tergantung masing-masing. Apa barometernya hijrah itu? Barometernya adalah kebaikan dan kebenaran. Ya. Kebaikan dan kebenaran, atau kebenaran dan kebaikan. Kebenaran itu artinya sesuatu yang benar. Kebaikan itu ketika kebenaran itu diterapkan menjadi suatu kebaikan yang bermanfaat. Itu sama dengan istilah kebajikan dan kebaikan. Nah, ada kebaikan, ada kebajikan. Ada al-khair, ada al-hasanah. Jadi sesuatu itu baik kemudian membawa kepada kebaikan. Itu namanya al-khair atau kebaikan. Nah itu, jadi kadang-kadang ada sesuatu itu baik, tapi dia belum tentu membawa kepada kebaikan bagi orang lain. Yang dicari itu secara substansial dia baik, tapi kemudian juga ini membawa kepada kebaikan orang lain. Maka Nabi kemudian ketika sampai di Yatsrib, beliau berpikir tentang kebaikan, beliau berpikir tentang al-khair. Apa yang dilakukan beliau? Agama yang diyakininya benar itu kemudian dilembagakan ke dalam kehidupan masyarakat. Yang dia lakukan pertama kali adalah membangun masjid. Setelah itu yang dia lakukan adalah membangun perjanjian. 2 itu yang paling penting. Pertama masjid sebagai tempat masyarakat untuk beribadah dan bermusyawarah. Yang kedua adalah membikin perjanjian. Karena Nabi menemukan banyak kelompok, ya. Jadi kalau kita hidup dalam sebuah komunitas yang berbeda, itu memang harus ada perjanjian. Bikin perjanjian, kemudian perjanjian itu sama-sama ditaati. Pertama bikin masjid, kedua bikin perjanjian. Mungkin seperti masjid ini juga ada perjanjian-perjanjian, ya. Nah, seperti satu jamaah itu harus ada perjanjian-perjanjian.
yang ditaati bersama. Maka melalui masjid dan perjanjian itulah Nabi kemudian mengembangkan Yasrib menjadi Al-Madinah. Apa itu Madinah? Madinah itu artinya masyarakat kota atau negara kota atau wilayah perkotaan. Apa artinya kota itu? Kota itu identik dengan kebudayaan, peradaban yang baik. Maka biasanya yang namanya kota pasti fasilitas publiknya lebih baik daripada desa. Biasanya ya, pendidikannya, kesehatannya, layanannya, maksudnya layanan kesehatan, layanan pendidikan itu biasanya lebih banyak di kota. Fasilitas hiburan dan sebagainya pasti di kota. Maka kota itu disebut dengan Al-Madinah. Tapi yang dibangun oleh Nabi tidak sembarang kota. Yang dibangun oleh Nabi adalah Al-Madinah Al-Munawwarah, kota yang disinari oleh ajaran Islam. Al-Madinah Al-Munawwarah. Kadang-kadang disebut juga Al-Madinatun Nabawiyah atau Madinatun Nabawi, kota yang dibangun dan disinari oleh ajaran Nabi. Maka saya kira hijrah kita juga ke sini. Bagaimana kita membangun masyarakat, bagaimana kita membangun komunitas, bagaimana kita membangun organisasi, bagaimana kita membangun institusi atau lembaga sesuai dengan kapasitas kita masing-masing, yang institusi, lembaga, wilayah, organisasi, komunitas itu disinari ya, oleh ajaran agama. Itulah perjuangan kita, saya kira. Maka bapak-bapak dan saudara-saudara, ibu-ibu sekalian, mari kita berjuang ya, sesuai dengan posisi porsi kita masing-masing dimanapun kita berada. Kita kembangkan masjid, kita kembangkan musala, kita kembangkan komunitas, kita kembangkan institusi menjadi institusi, komunitas, kelompok yang disinari oleh ajaran agama. Saya kira inilah hikmah daripada hijrah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, yang praktek hijrah pertama itu sudah kita sampai ke tahun 1445 Hijriah per 19 Juli ini ya, hari Rabu ini. Oleh karena itu selamat menyambut tahun Hijriah. Mudah-mudahan kita benar-benar dapat meneladani Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, paling tidak dalam hal perjuangan tadi untuk menegakkan wilayah, kota, institusi, lembaga, komunitas, jamaah yang disinari oleh sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Amin ya rabbal alamin. Hadanallahu wa yakum ajma'in. Subhanaka rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.